Kabupaten Ngawi memiliki banyak kebudayaan dan kearifan lokal yang menjadi daya tarik wisatawan, baik lokal maupun internasional. Akan tetapi, terdapat satu destinasi yang mampu menggelitik saya sebagai seorang sejarawan. Ya, Museum Trinil. Sebagai sejarawan muda, saya ingin mengetahui sejauh mana ketertarikan pelajar di Ngawi dengan Museum Trinil. Saya telah melakukan interview terhadap beberapa anak hebat berikut. Namamu siapa? Namaku Naya. Saya Syifa. Nama aku Akila. Nama aku Faiz. Namaku Rizky. Kamu udah pernah belum sih ke Trinil? Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Belum. Sudah 1 kali. Udah pernah. Tapi pernah denger nggak nama Trinil? Udah. Kapan-kapan main ke Trinil ya? Oke. Kamu kalau ke Trinil lihat apa aja? Lihat fosil gajah, lihat fosil rusa, dan fosil-fosil lain. Di sana ada fosil tengkorak dan gajah. Berdasarkan proses interview, terdapat 3 dari 5 anak yang belum mengetahui apa itu Museum Trinil. Lantas, bagaimana bisa kekayaan luar biasa benda ini belum diketahui oleh masyarakat Kabupaten Ngawi? Ketidaksampaian informasi mengenai Museum Trinil merupakan salah satu kegagalan literasi di negeri ini. Literasi merupakan kemampuan dasar seperti membaca dan menulis, memahami teks, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif. Kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui teknologi digital juga disebut dengan keterampilan digital. Nah, untuk mengetahui kekayaan luar biasa tersebut, saya akan mengajak sobat sejarah untuk mengunjungi Museum Trinil secara daring. Museum Trinil didirikan pada tahun 1982 dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Sularso pada tahun 1991. Museum ini didirikan atas dedikasi Wiro Diharjo, seorang warga Ngawi yang mengumpulkan dan menyimpan fosil manusia purba di rumahnya. Fosil tersebut merupakan hasil ekskavasi Eugene Dubois di Sungai Bengawan, Solo. Museum Trinil menyimpan koleksi fosil manusia purba, terutama Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugene Dubois di situs Trinil pada tahun 1891. Selain fosil manusia purba, terdapat fosil hewan purba seperti Stegodon atau gajah purba dan fosil hewan lainnya seperti Cervidae, Bovidae, dan juga cangkang kerang raksasa dan berbagai fosil tumbuhan. Kekayaan sehebat ini sangat tidak seimbang dengan pengetahuan dan ketertarikan warga, khususnya anak sekolah dasar. Setelah saya mengamati dan menelusuri pada peramban serta sosial media, ternyata masih sedikit informasi yang menarik untuk dikonsumsi oleh generasi Z dan Alpha. Padahal, perkembangan kearifan lokal terletak pada tangan generasi muda seperti kita. Sehingga disinilah peran literasi digital dan keterampilan digital sangat diperlukan. Luaran produk keterampilan digital seperti booklet promosi, feed postingan di Instagram, after movie setiap kegiatan di museum, dan peringatan Hari Besar Nasional merupakan luaran atau output dari keterampilan digital yang dapat digunakan untuk mempromosikan Museum Trinil. Proses promosi artefak yang terdapat di Museum Trinil merupakan bagian dari digitalisasi produk kebudayaan lokal daerah. Pada masa kini, budaya membaca atau biasa kita sebut literasi bukan hanya sekadar membaca di perpustakaan,
Akan tetapi juga dapat dilakukan dengan mengunjungi, mengamati, dan membaca setiap informasi yang terdapat di bilik museum. Karena sejatinya ilmu pengetahuan dapat digali dari berbagai tempat, termasuk Museum Trinil, sebagai aset mahal yang dimiliki oleh Kabupaten Ngawi. Video ini juga termasuk dalam literasi digital berbasis keterampilan digital, karena mengemas informasi kearifan lokal ke dalam bentuk digital yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat masa kini. Marilah kita bersinergi bersama untuk menggalakkan lidi tilik Museum Trinil kepada generasi masa depan demi lestarinya kearifan lokal budaya Ngawi.